Seiring dengan menghangatnya suhu air laut akibat perubahan iklim, pasokan ikan di laut beralih ke perairan lebih dalam dengan suhu yang lebih rendah. Peneliti dari Royal United Services Institute memprediksi perubahan iklim akan memperparah praktik penangkapan ikan secara ilegal, tak dilaporkan dan tak diregulasi atau IUU fishing. Chasing those fish stocks as they move. And there's predictions, obviously, or concern that they will move in across, existing maritime boundaries, and IU actors will pursue them across those boundaries. Kekhawatiran lain adalah nasib nelayan lokal berskala kecil. As their livelihoods, they become more vulnerable, that they may begin engaging more in IU practices like destructive fishing practices, or engaging in other type of criminal activity as well. There is a nexus with other crime types as well, like narcotics, human trafficking, labor abuses. University of British Columbia memperkirakan hampir separuh pasukan ikan akan beralih dari habitat asalnya pada tahun 2100 karena perubahan iklim dan akan bisa memicu konflik internasional. Penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak diatur diperkirakan bernilai sekitar 36,4 miliar dolar per tahun dan mewakili 33% tangkapan global menurut laporan Royal United Services Institute. Sementara pada tahun 2021, penegak keamanan laut AS United States Coast Guard menyebut penangkapan ilegal menggantikan pembajakan sebagai ancaman keamanan maritim paling berbahaya di dunia. Indonesia Ocean Justice Initiative, IOJ, wadah pemikir yang berfokus pada kebijakan kelautan Indonesia, mendokumentasikan dampak perubahan iklim pada nelayan di 5 wilayah Indonesia. Untuk tangkapan ikan akibat perubahan iklim itu juga ditemukan di Kabupaten Natuna. Memang dalam 5 tahun terakhir ini perubahan cuaca yang sangat signifikan membuat banyak ikan-ikan yang tadinya habitatnya di perairan yang dekat pantai, mereka bermigrasi atau pindah ke daerah yang lebih jauh. Oleh karena itu, nelayan-nelayan di Natuna mereka harus mencari ikan yang lebih jauh. Zona eksklusif ekonomi Indonesia di perairan Kepulauan Natuna bersinggungan dengan klaim 9 garis putus yang digunakan Tiongkok menandai perairan yang dianggap wilayahnya di Laut Cina Selatan. Dengan adanya perubahan iklim ini, masing-masing negara yang memang adalah negara dengan produksi ikan yang melimpah, yaitu Indonesia, harus meningkatkan penjagaan atau keamanan lautnya di Indonesia. Sebenarnya salah satunya bukan hanya untuk mempertahankan kedaulatan dan hak berdaulat, tapi juga untuk mensejahterakan nelayan-nelayan Indonesia. Pada 2022, IOJ memperkirakan kerugian Indonesia akibat IUU fishing mencapai 4 miliar dolar per tahun atau sekitar hampir 60 triliun rupiah. Dari Washington DC, demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA.